Halo, hari ini kita akan belajar tentang NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Nah, berbeda dengan organisasi yang sebelumnya, ini adalah sebuah organisasi militer. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa NATO itu didirikan atas dasar Perjanjian Brussels tahun 1948. Nah, awalnya anggotanya itu hanya Amerika, Inggris, Prancis, kemudian ditambah Belgia dan juga Denmark. Nah, isinya yaitu memberikan bantuan militer apabila salah satu negara tersebut diserang oleh negara lain. Nah, ini yang menjadi alasan untuk NATO didirikan. Perjanjian Brussels kemudian diperbaharui dengan masuknya beberapa anggota baru seperti Yunani, Jerman, Spanyol, Portugal, Turki, Luxembourg, dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang dasar didirikannya NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Markas besarnya berada di Brussels dan komite eksekutifnya berada di Washington. Sedangkan untuk pertahanan sendiri, NATO dibagi menjadi 3, yaitu Komando Eropa, Atlantik, dan juga Laut Utara. Dengan ketentuan yaitu setiap anggota NATO itu wajib membiayai semua kebutuhan dari pasukan NATO. Nah, ini adalah data dari keanggotaan NATO hingga saat ini. Silakan kalian lihat dan kalian pelajari sendiri ya. Lalu bagaimana sih cara NATO menjamin kebebasan dan keamanan negara anggotanya? Secara politik, NATO mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memungkinkan negara anggota untuk berkonsultasi dan bekerja sama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan untuk mencegah masalah, membangun kepercayaan dalam jangka panjang, dan juga mencegah terjadinya konflik. Jadi sebelum dilakukan penyerangan, sebenarnya sudah ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh NATO. Nah, apabila sudah melalui masa pencegahan, kemudian diupayakan penyelesaian dengan cara damai, tapi juga tidak berhasil, maka mereka baru menggunakan cara militer. Itulah caranya NATO menjamin kebebasan dan keamanan negara anggotanya. Lalu bagaimana eksistensi NATO? Sejak invasi Uni Soviet ke Afghanistan, Presiden Amerika Serikat yaitu Jimmy Carter itu mulai melakukan pembangunan militer secara besar-besaran. Bahkan pada masa Reagan, Amerika menaikkan anggaran militer mencapai 6,5%, dan ini merupakan anggaran militer terbesar dalam sejarah Amerika. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena ini adalah upaya untuk menghadapi Uni Soviet. Apalagi ketika Uni Soviet memasang rudal balistik RSD-10 Pioneer milik Uni Soviet mengarah ke Eropa Barat. Nah, pada saat itu NATO langsung memasang rudal jelajah mereka MGM-31 Pershing di Eropa, terutama di Jerman Barat yang mengarah langsung ke wilayah Rusia. 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Amerika pada saat itu memberikan bantuan pesawat tempur didatangkan ke wilayah Arab Saudi dengan sandi operasinya yaitu Operation Desert Shield. Nah, di darat sendiri NATO juga mulai bersiap untuk menghadapi serangan dari Irak. Nah, itu adalah salah satu bukti eksistensi NATO di mana mereka akan saling membantu bila salah satu anggota mereka diserang. Hal yang sama ketika terjadi kasus di Kosovo. Kosovo mayoritas beretnis Albania. Mereka mengalami pergolakan di tahun 97 dan 98. Serbia ingin memasukkan wilayah ini ke bagian Federasi Yugoslavia baru. Etnis Albania melancarkan serangan gerilya terhadap Serbia. Ternyata Serbia justru meningkatkan represi dan pembantaian massal. Bagaimana respon NATO saat itu? NATO langsung melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap militer Serbia. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang NATO. Silakan kalian pelajari lagi dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Terima kasih.